Beyond Time, episode 92. Suking diam-diam memperhatikan Kapten pergi. Meskipun dia tidak yakin tentang detail rencana besar Kapten selanjutnya, dia yakin dia mengetahui gagasan umumnya. Dan itu membawanya pada kesimpulan bahwa ini tidak akan menjadi pekerjaan yang cepat. Oleh karena itu, ia meminta cuti dari jabatannya, berlaku segera. Selama 3 hari berikutnya, ia menghabiskan waktu di ibu kota kabupaten untuk berbelanja berbagai barang yang dibutuhkannya. Setelah semua belanja selesai, ia menghabiskan waktu di paviliun pedangnya mempelajari mata Netsade yang diberikan Ghost Hand kepadanya. Itu adalah benda yang benar-benar ajaib yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan psikis. Dan ketika ia memanfaatkan kekuatan istana surgawi bulan ungu miliknya, ia dapat memurnikannya, menyebabkan benda itu berubah dengan cara yang tidak biasa. 3 hari itu berlalu begitu cepat. Langit malam di atas ibu kota kabupaten tampak berbeda selama 3 hari itu, mungkin karena perubahan musim. Alih-alih berwarna kuning pekat, langit malam berubah menjadi merah tua. Warna itu menyebar dan menutupi segalanya, membuatnya merah terang seperti darah. Sulit untuk mengatakan apakah itu pertanda baik atau buruk. Langit tetap sama selama 3 hari itu. Di hari terakhir, Suking berdiri di paviliun pedangnya memandang ke langit, dan perasaan aneh menyelimutinya. Itu adalah perasaan gelisah yang tiba-tiba. Dia segera menepisnya. Matanya berkedip curiga. Dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya, dan setelah beberapa pertimbangan, dia hanya bisa menyimpulkan bahwa itu ada hubungannya dengan naga biru kehijauan esensi hidupnya. Saat dia memikirkannya, seseorang mendekat di tengah senja yang merah. Tak lain dan tak bukan, dia adalah Kapten. Ia tampak sangat gembira saat bergegas mendekat. Setelah melihat Suking, ia terkekeh dan melakukan gerakan mantra untuk memasang formasi sihir. Kemudian ia meminta Suking untuk mengaktifkan formasi paviliun pedang juga, memastikan bahwa mereka memiliki privasi yang lengkap dan mutlak. Semuanya sudah siap, King kecil. Kali ini hanya kita berdua. Tidak ada orang lain. Awalnya aku ingin Ningyan ikut, tapi begitu bocah itu lulus penilaiannya, dia menghilang. Aku mencarinya kemana-mana tapi tidak bisa menemukannya. Aku penasaran apakah dia menyadari aku ingin menggunakannya sebagai tameng hidup. Sang kapten menghela napas panjang seolah-olah ia melihat seekor merpati panggang tiba-tiba terbang ke malam hari. Suking sebenarnya terkejut dengan perkembangan tersebut. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, apakah akan ada perubahan sekarang karena dia tidak ikut? Ini pasti akan mengubah segalanya, jawab Kapten, matanya berbinar. Untungnya, kau memberiku slip giok Netsade itu, jadi, tidak akan menjadi masalah besar jika kita tidak memiliki Ningyan. Kali ini, King kecil, kita tidak akan terburu-buru melakukan sesuatu secara impulsif. Kita harus mengandalkan kecerdasan kita. Dan itu karena aku akan membawamu ke wilayah Holytide. Suking berpikir sejenak, dan kita akan masuk dengan menyamar sebagai Netsades. Sang kapten tertawa terbahak-bahak, alisnya bergerak-gerak naik turun. Kau satu-satunya orang yang benar-benar mengerti aku, King kecil. Kau benar sekali. Kita akan menyamar sebagai Netsades dan menyelinap ke wilayah Holytide. Pikirkanlah, para Holytide diperbudak oleh Netsades. Jika kita menyamar sebagai tuan mereka, maka pada dasarnya kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Suking mengangguk. Tentu saja, ada banyak detail yang perlu ditangani, tetapi Kapten secara alami terampil dalam penyamaran, jadi Suking tidak khawatir tentang semua itu. Dengan mempertimbangkan gambaran umum tentang apa yang akan mereka lakukan, dia yakin mereka bisa berhasil. Apa maksudmu dengan wilayah Holytide? Tanya Suking. Di mana tepatnya? Wilayah Gurun Timur, jawab Kapten, dengan suara rendah. Ada 14 wilayah di kawasan Holytide. Wilayah Gurun Timur sebenarnya berbatasan dengan wilayah penyegelan laut, dan di dalamnya terdapat daerah yang sangat aneh bernama 10 usus sang abadi sejati. Mata Suking sedikit menyipit. Dia tidak banyak tahu tentang Holytides, tetapi nama itu terdengar sangat aneh, dan tidak memberinya perasaan yang baik. Melihat ekspresi wajah Suking, Kapten melanjutkan, nama yang aneh, kan? 10 usus dewa sejati. Nama itu merujuk pada pohon dengan 10 batang yang menyerupai usus saat mereka berliku-liku menjulang ke langit. Pohon 10 usus sebenarnya memiliki sejarah yang sangat panjang. Sebelum kedatangan wajah dewa yang hancur,
pohon ini tumbuh menutupi lebih dari setengah wilayah tersebut dan disembah oleh spesies yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang mengatakan bahwa, pada masa itu, semua mata tertuju pada cabang-cabang pohon yang dihiasi dengan mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya dikorbankan kepadanya. Konon, pengorbanan semacam itu akan membawa berkah, dan bahkan Kaisar kuno Dark Serenity pun tidak melakukan apapun untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Dan itu karena ada legenda lain yang terkait dengan 10 usus sang abadi sejati. Mata sang kapten bersinar terang. Legenda mengatakan bahwa pohon 10 usus adalah perwujudan dari anggota terakhir spesies Woe Immortal yang, bertahun-tahun yang lalu, benar-benar menjadi abadi. Mata Su King menyipit. Kapten mengeluarkan sebuah apel dan sebuah buah persik. Setelah melemparkan apel ke Su King, dia menggigit buah persik dan melanjutkan, spesies Woe Immortal itu misterius dan tak terduga. Mereka percaya bahwa isi perut seperti roda yang merupakan bagian integral dari kekuatan hidup seseorang. Mereka memandang isi perut sebagai sumber dari segala sesuatu. Bagi mereka, kenaikan ke tingkat keabadian melibatkan pembedahan tubuh seseorang dan menggunakannya sebagai wahana untuk menjadi abadi. Dengan mengekstrak isi perut roh mereka dan menanamnya ke dalam tanah, mereka dapat menyerap nutrisi dari dunia itu sendiri. Menurut cerita, dewa kesengsaraan yang satu ini berhasil menjadi satu-satunya dewa abadi sejati di daratan kuno yang terhormat. Adapun pohon 10 usus, itu adalah tubuh asli dewa abadi tersebut. Namun, ketika wajah dewa yang hancur tiba, dewa abadi itu dipenjara dan masih tertidur. Jadi seperti itulah sosok immortal sejati. Tanya Su King. Deskripsi kapten jelas tidak sesuai dengan apa yang ia bayangkan tentang sosok immortal. Kau tak pernah menyangka akan seperti ini, kan? Kata kapten, tampak sangat puas dengan dirinya sendiri. Dia menggigit buah persiknya lagi. Tapi ya, begitulah sifat para immortal sejati, King kecil. Kau tahu, kau belum cukup tahu tentang dunia tempat kita tinggal. Nanti, kau benar-benar perlu belajar satu atau dua hal dari kakak sulungmu. Su King memikirkannya dan sampai pada kesimpulan bahwa apa yang dikatakan kapten itu benar, jadi dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dengan ekspresi yang lebih senang dari sebelumnya, kapten melanjutkan dengan tenang. Menurutmu seperti apa makhluk abadi itu? Kita manusia menggunakan berbagai ungkapan untuk menggambarkan mereka, seperti sikap makhluk transenden, melampaui dunia dan melampaui manusia fana, sebebas angin dan kabut. Petik 2. Namun kenyataannya, spesies yang berbeda memiliki pemahaman yang berbeda tentang makhluk abadi. Para Woe Immortals menganggap 10 isi perut itu sebagai makhluk abadi. Dan spesies non-manusia lainnya memiliki mitos dan legenda mereka sendiri yang menggambarkan seperti apa makhluk abadi itu. Di masa depan, kita akan melakukan perjalanan ke berbagai tempat menarik dengan kisah-kisah aneh mereka sendiri. Sungguh dunia yang menyenangkan dan menarik. Sang kapten tersenyum. Su King merasa sedikit linglung. Di sekeliling pohon 10 usus terdapat hutan rimba yang tak berujung. Dan ke sanalah kita akan pergi. Setiap 100 tahun, hutan rimba itu menghasilkan panen besar, buah dao abadi sejati. Seperti yang bisa Anda bayangkan, buah-buahan itu memiliki penampilan yang sangat menjijikkan. Bentuknya seperti mata. Terlebih lagi, kau tidak bisa memakannya. Jika kau melakukannya, kau akan menjadi gila dan mengembangkan kepribadian ganda. Maksudku, bahkan orang-orang dari masyarakat abadi arbiter tertinggi, yang tekniknya mengharuskan mereka memiliki kepribadian ganda, tidak akan berani memakannya. Meskipun begitu, buah dao abadi sejati adalah material langka yang dapat digunakan dalam penempaan peralatan. Buah ini dapat digunakan untuk membuat berbagai macam perangkat dan harta karun magis. Buah ini sangat hebat, dan seperti yang bisa Anda bayangkan, sangat berharga. Karena embargo perdagangan resmi dengan Holytides, ibu kota kabupaten sering mengeluarkan misi untuk mendapatkan buah dao tersebut. Dan tebak apa? Satu buah saja bernilai 10.000 kredit militer. Jika kita bisa mendapatkan beberapa ratus buah dao, maka kita akan memiliki beberapa juta kredit militer, kan? Dan dengan demikian, King kecil, kita melihat betapa luar biasanya kakak sulungmu. Aku telah menyelidiki di cabang audit kredit untuk waktu yang lama sebelum menemukan peluang yang sangat menguntungkan ini. Tentu saja, buah dao hanyalah tujuan pertama dari misi ini. Akan ada lebih banyak lagi nanti. Sambil menyeringai puas,
Kapten menghabiskan buah persiknya, lalu mengambil satu lagi. Dia menggigitnya. Su King secara naluriah memasang ekspresi kagum di wajahnya, tetapi matanya berkedip dengan tatapan berpikir. Adikku, bisakah kau sedikit lebih tulus? Ekspresi wajahmu terlalu dipaksakan. Perlu kuberi pelajaran. Su King mengangguk, lalu membuka matanya lebar-lebar hingga tampak tak percaya. Kakak sulung, apakah 10 urat dewa sejati memiliki sesuatu yang berbahaya selain pohon itu sendiri? Lagi pula, mengingat betapa berharganya buah-buahan dao itu, bukankah Holides juga akan memanennya? Kapten agak kesulitan menerima ekspresi wajah baru Su King, tetapi akhirnya ia menerimanya. Sambil terus memakan buah persiknya, ia melanjutkan penjelasannya tentang rencananya. 10 usus sang abadi sejati adalah tempat yang pada dasarnya berbahaya. Namun, bagaimanapun juga, dia sedang tidur. Hutan yang mengelilingi pohon 10 usus telah menumbuhkan buah dao selama bertahun-tahun, dan sebagai hasilnya, sejumlah negara kota telah muncul di sana. Negara kota itu semuanya menyatakan kesetiaan kepada salah satu dari 4 dinasti kerajaan besar di wilayah Holytide. Setiap kali buah dao matang, negara kota tersebut bertanggung jawab untuk memanennya dan mempersembahkannya sebagai upeti kepada dinasti-dinasti tersebut. Tentu saja akan ada bahaya di sana. Tetapi karena kita akan berada di sana sebagai Knight Sades, maka selama kita berhati-hati, kita tidak akan menemui masalah. Sang kapten menjilat bibirnya sementara matanya berbinar-binar dengan tatapan gila. Saya rasa pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana kita akan sampai ke sana, kata Su King. Kita tidak bisa begitu saja muncul sebagai Knight Sades. Itu akan terlalu mencurigakan. Kapten itu rupanya sudah merencanakan bagian pekerjaan tersebut sebelumnya. Ketika buah dao matang, mereka perlu dibuahi dengan benda khusus yang disebut batu induk awan. Batu induk awan sangat umum di tempat lain, tetapi coba tebak di mana mereka tumbuh dalam jumlah besar. Di prefektur Fajar, Kabupaten Penyegelan Laut. Setiap kali panen buah dao mendekat, kafilah Holytide akan menyelinap masuk untuk menyelundupkan batu Klutmader. Dan meskipun secara teknis ada embargo perdagangan dengan Holytide, seperti yang kita semua tahu, klan Yao sebenarnya pro-Holytide. Seluruh peristiwa ini merupakan sumber pendapatan besar bagi klan Yao. Kapten itu menatap Su King. Mengerti maksudku, King kecil. Mata Su King bersinar dengan cahaya aneh. Kita akan menggunakan salah satu kafilah itu untuk membawa kita ke wilayah Holytide. Kapten itu tertawa terbahak-bahak. Tepat sekali. Aku sudah merencanakannya sampai detail terkecil. Itulah mengapa aku meminta rekaman Knight Sade itu darimu. Dengan rekaman itu, aku yakin bisa menyamarkan kita dengan sempurna. Meskipun bukan pengetahuan umum bahwa Istana Swordshed menangkap beberapa Knight Sade, aku diam-diam membocorkan informasi tersebut kepada kafilah yang akan kita targetkan. Mereka mengetahui situasi umumnya, meskipun mereka tidak tahu berapa banyak Knight Sade yang ditangkap. Oleh karena itu, kita harus mengadakan sedikit pertunjukan. Dan untuk melakukan itu, kita membutuhkan bantuan beberapa pendekar pedang. Kau dekat dengan Kong Xianglong, kan? Mungkin dia bisa mengatasinya. Su King mempertimbangkannya, lalu mengangguk. Baiklah, semuanya sudah siap. Kita akan berangkat besok. Sang kapten menarik napas dalam-dalam, dan matanya berbinar penuh antisipasi. Menelan sisa buah persiknya, dia berkata, kita akan menjadi kaya, King kecil. Dan kita tidak akan menghadapi situasi berbahaya apapun. Kita akan memasuki skenario ini dengan menyamar sebagai para tuan. Su King sepenuhnya mengerti, pekerjaan itu akan sangat berbahaya. Meskipun begitu, dia sudah siap. Selain itu, ada sejumlah besar kredit militer yang bisa didapatkan, dan itu membuat matanya berbinar-binar karena antisipasi. Satu hal yang tidak ditanyakan Su King adalah bagaimana mereka akan kembali ke ibu kota kabupaten setelah pekerjaan selesai. Meskipun begitu, dia dan kapten sudah cukup sering bekerja sama dalam berbagai pekerjaan sehingga dia tidak khawatir tentang detail seperti itu. Kemungkinan besar, itu akan bergantung pada keberuntungan. Setelah mengantar kapten pergi, Su King mengeluarkan slip giok transmisinya dan mengirim pesan suara kepada Kong Xianglong. Setelah menjelaskan situasinya, dia meminta bantuan. Kong Xianglong tertawa terbahak-bahak, menyamar sebagai Knight Sade. Itu cerdas. Bagaimana kalau aku bergabung? Su King ragu-ragu. Baiklah, aku dan kakak sulungku. Oh, mengerti.
Baiklah, mungkin aku tidak akan bergabung denganmu. Su King, aku tahu kau tidak ingin mendengar ini, tapi aku benar-benar perlu mengingatkanmu untuk berhati-hati di dekat kakak sulungmu itu. Cahaya 1 meternya itu sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai tertipu olehnya. Su King tersenyum getir, lalu melanjutkan bertukar beberapa pesan lagi dengan Kong Xianglong, yang diakhiri dengan kesepakatan untuk bertemu pagi-pagi sekali. Melihat waktu sudah larut, Su King mengatur isi tasnya. Kemudian, setelah memikirkan fakta bahwa dia tidak tahu persis berapa lama dia akan pergi, dia mengirim pesan kepada Ark Immortal Plundark untuk memberitahunya bahwa dia akan pergi sebentar. Setelah itu, dia duduk bersila untuk bermeditasi hingga pagi hari. Namun, sebelum cahaya menerangi langit, seseorang muncul di luar paviliun pedangnya. Dia tak lain adalah Ark Immortal Plundark. Saat ia melangkah masuk, aroma parfumnya memenuhi paviliun pedang. Sambil menatap Su King dengan lembut, ia berkata, "Aku tidak akan melarangmu pergi. Tapi kau tidak memiliki cukup perlengkapan pelindung, jadi aku akan memberimu satu." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saat ia berdiri di ambang pintu, cahaya bulan di belakangnya memancar turun, membuat gaun indahnya berkilauan seperti perak. Ia tampak seperti sedang berdiri di sungai cahaya bulan, dan ekspresi anggun serta mata hangatnya bagaikan bunga teratai yang mengapung di sungai. Su King menatap Ark Immortal Plundark dan ragu-ragu, sambil terus mengingat kembali apa yang dikatakan Kapten tentang gunung dan belenggu. Saat itu, apa yang dikatakan Kapten sangat masuk akal. Terlebih lagi, dia begitu fokus mencari pencerahan sehingga yang berhasil dia lakukan hanyalah mengirimkan beberapa pertanyaan kepada Ark Immortal Plundark melalui pesan suara. Dia tidak punya kesempatan untuk mengobrol atau berkunjung secara langsung. Melihatnya di depan pintu, dia menangkupkan tangan dan membungkuk. "Senang bertemu, senior." Mendengar cara pria itu memanggilnya, alis Ark Immortal Plundark terangkat. Setelah mengamatinya dari atas ke bawah sejenak, ia tiba-tiba mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Ada sesuatu yang terasa janggal baginya. 2 bulan lalu, ia merasakan bahwa suasana hatinya tidak stabil. Hal itu kini terasa lebih jelas baginya. Lagi pula, wanita umumnya jauh lebih peka terhadap hal-hal seperti itu daripada pria. Jangan bilang itu ulah si idiot Chen Erniu, yang lagi-lagi bikin ulah. Ark Immortal Plundark dengan cepat menyimpulkan bahwa spekulasinya benar. Namun, dia tidak menunjukkannya melalui ekspresi wajahnya. Melangkah masuk ke paviliun pedang, dia melambaikan tangannya, menyebabkan pintu tertutup rapat di belakangnya. Seorang pria dan seorang wanita bersama, dengan pintu tertutup. Dalam keadaan seperti itu, Ark Immortal Plundark dengan anggun duduk bersila dan mengeluarkan botol obat. "Su King, perjalanan yang kau ceritakan padaku lewat pesan itu, apakah melibatkan meninggalkan Kabupaten Penyegelan Laut?" Su King mengangguk. Sambil menatap lurus ke arahnya, dia berkata, "Kalau begitu, kau benar-benar tidak punya cukup pembelaan. Duduklah." Tatapannya membuat dia mendesah dalam hati. Berjalan mendekat, dia duduk di hadapannya. Dia begitu dekat sehingga aroma parfumnya menyelimutinya sepenuhnya, memenuhi hidungnya dan berputar-putar di sekitar hati dan pikirannya. "Sepertinya kau memiliki beberapa perlengkapan pertahanan yang diberikan oleh tuanmu. Mengingat kau akan meninggalkan wilayah penyegelan laut, yang benar-benar kau butuhkan adalah sihir penyamaran." Dia dengan hati-hati meletakkan botol obat itu ke samping. Di dalam botol itu ada sedikit darah. "Aku mengumpulkannya bertahun-tahun yang lalu ketika Kaisar dari Tanah Terlarang Spirit Sound menimbulkan kekacauan di prefektur penerima Kaisar. Selama peristiwa itu, sekte-sekte prefektur bergabung dengan pengadilan pendekar pedang untuk menghancurkan Kaisar Pedang. Dan aku berhasil mendapatkan sedikit darahnya. Aku telah memperoleh banyak pencerahan dari darah itu selama bertahun-tahun. Hari ini, aku akan menggunakan sedikit yang tersisa, bersama dengan dao pribadiku, untuk melukis beberapa simbol penyembunyian di tubuhmu. Karena cat itu sendiri adalah darah pedang Kaisar, itu akan meningkatkan identitasmu untuk sementara waktu dan juga menyembunyikan semua aura yang terkait denganmu, memastikan bahwa tidak seorang pun akan tahu siapa dirimu atau seperti apa penampilanmu sebenarnya." Dengan perasaan terguncang, Su King menatap botol yang berada di sebelah Ark Immortal Plundark. Dia tahu betul betapa berharganya darah itu, dan mengingat apa yang akan dilakukan wanita itu, dia sangat tersentuh. "Kamu akan baik-baik saja kecuali jika kamu berurusan dengan seseorang di tahap keempat Void Returning atau lebih tinggi.
Entitas seperti itu biasanya menduduki posisi yang sangat tinggi, jadi kecil kemungkinan kamu akan bertemu dengan salah satu dari mereka. Meskipun begitu, ingatlah bahwa simbol darah tidak akan bertahan lama. Paling lama, simbol tersebut akan efektif selama 3 bulan. Su King membuka mulutnya tetapi tidak yakin harus berkata apa. Sebelum dia sempat berbicara, Archimmortal Plumdark tersenyum. Kamu tidak perlu mengucapkan semua hal sopan santun yang diwajibkan oleh etiket. Sekarang, lepaskan jubahmu. Su King sangat terkejut. Apa yang kau tatap? Jika aku akan melukis simbol di tubuhmu, kau harus melepas seragammu. Dia mengedipkan matanya beberapa kali dengan main-main. Su King tidak akan ragu jika itu orang lain. Namun dia selalu merasa gugup di dekat Archimmortal Plumdark. Meskipun begitu, dia tahu betapa pentingnya simbol penyembunyian ini, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan melepas jubah seragam pendekar pedangnya, sehingga dadanya benar-benar telanjang. Wajah Archimmortal Plumdark sedikit memerah saat ia menatapnya. Kemudian ia mengulurkan tangan dan menepuk bahunya, menyebabkan pria itu berputar di tempat sehingga punggungnya menghadapnya. Tenangkan dirimu, katanya. Suaranya selembut bulu melayang di benak dan hatinya, mengirimkan riak samar. Su King sangat gugup. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melakukan hal seperti ini, dan jantungnya berdebar kencang. Saat duduk di sana, tubuhnya terasa kaku seperti papan. Di belakangnya, Archimmortal Plumdark mengambil botol obat, membukanya, dan menuangkan setetes darah emas. Ekspresinya berubah sangat serius. Su King, simbol-simbol ini rumit dan harus diselesaikan tanpa jeda. Kulit tangannya seputih salju saat ia mencelupkannya ke dalam darah kaisar pedang dari tanah terlarang Spirit Sound. Kemudian ia meletakkan jarinya di kulit punggungnya dan mulai dengan lembut melukis simbol magis pertama. Terkadang jarinya meluncur perlahan di punggungnya. Di lain waktu, ia menggerakkannya dengan cepat. Saat garis-garis emas darah membentuk pola di kulitnya, ia menggigil. Semua bulu halus di tubuhnya tampak berdiri tegak. Sensasi sentuhan jarinya di punggungnya membuat bulu kuduknya merinding. Perasaan itu meresap dari kulitnya hingga ke lubuk hatinya, menjalar ke seluruh tubuhnya hingga kulit kepalanya terasa geli. Jantungnya berdetak semakin cepat, dan ia tak bisa menahan napasnya yang berat. Akhirnya, dia mengertakkan giginya, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu mulai melafalkan kitab klasik tumbuhan dan vegetasi dalam hati. Metode itu tampaknya berhasil, karena detak jantungnya mulai tenang. Dalam hal itu, waktu berlalu perlahan namun pasti. Saat ia selesai melafalkan kitab tanaman dan vegetasi dalam hati sebanyak 3 kali, fajar sudah menyingsing di luar. Keringat menetes di dahinya. Pada titik ini, Archimmortal Plumdark telah menyelesaikan sebagian besar simbol penyembunyian. Sekarang giliranmu menghadap ke depan, katanya, dan kali ini suaranya terdengar berbeda dari sebelumnya. Sebelum Su King sempat memikirkan maksudnya, dia menepuknya lagi, menyebabkan Su King berputar setengah lingkaran. Sekarang mereka saling berhadapan. Saat napasnya menyentuh wajahnya, dia memperhatikan bulu matanya sedikit berkedip, dan melihat rona merah samar merambat di lehernya. Dia juga gugup. Su King sangat terkejut. Dia belum pernah melihat ekspresi wajah seperti ini di wajah Archimmortal Plumdark. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, wanita itu berdeham. Meskipun pipinya memerah dan bulu matanya berkedip-kedip, matanya bersinar terang saat dia meletakkan jarinya di dadanya. Saat ia mulai melukis, Su King merasa sangat terguncang sehingga ia harus memejamkan mata untuk menenangkan energi dan pikirannya. Kemudian ia mulai melafalkan kitab tumbuhan dan vegetasi lagi. Jarinya meluncur seperti air di dadanya, membuatnya sangat sulit untuk melafalkan teks dengan benar. Saat baris-baris emas muncul di tubuhnya, sensasi itu mengirimkan gelombang kejutan yang menghantam pikirannya. Setelah cukup waktu berlalu agar sebatang dupa terbakar, di luar sudah terang benderang. Archimmortal Plumdark tiba-tiba berhenti menggerakkan tangannya, membiarkan jarinya menyentuh dadanya. Jantungmu berdebar kencang, Su King, katanya lembut. Paviliun pedang begitu sunyi sehingga terasa seperti dia berbicara tepat di telinganya. Dia menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya untuk melihat Archimmortal Plumdark yang pipinya memerah. Tatapan mata mereka bertemu, dan ketika dia berbicara selanjutnya, suaranya sedikit bergetar. Tetap diam, aku hampir selesai. Jarinya bergerak lagi, menyusuri dadanya hingga ke lehernya. Kemudian mencapai dagunya,
dan akhirnya telinganya. Itu mengharuskannya untuk sedikit mendekat kepadanya. Suking begitu kaku hingga tak bisa bergerak, bahkan tak mampu berkonsentrasi untuk mengingat satu kata pun dari kitab tumbuhan dan vegetasi. Matanya kosong dan bahkan sayu. Saat Ark Immortal Plumdark mendekat kepadanya, dia tiba-tiba mendengar suara bersemangat kapten di luar paviliun pedang. "Ah, King kecil, ada apa? Apa kau keluar? Kita harus segera bergerak. Tugas besar kita dimulai hari ini. Hei, kenapa kau memasang lapisan pertahanan ekstra? Apa yang kau lakukan di dalam sana, ah King kecil?" Ark Immortal Plumdark menarik jarinya dan berdiri, tampak sedikit gelisah. Biasanya dia suka menggoda Suking, mempermainkannya sedikit. Namun, situasi saat ini adalah situasi yang belum pernah dialami olehnya maupun Suking sebelumnya. Wajahnya masih memerah, dia merapikan rambutnya dan memaksa dirinya untuk terlihat tenang. Sambil berdeham, dia tak berani menatap Suking saat berkata, "Semoga perjalananmu aman, Suking." Berbalik, dia berjalan dengan anggun, namun sekaligus sedikit terburu-buru, menuju pintu paviliun pedang. Mendorongnya hingga terbuka, dia mendapati dirinya tepat di depan kapten, yang memasang ekspresi bingung di wajahnya. Hanya butuh sesaat bagi ekspresi bingung kapten untuk berubah menjadi ekspresi terkejut yang terang-terangan. Dengan mata terbelalak, dia menatap Ark Immortal Plumdark, lalu melihat ke arah Suking yang sedang mengenakan kembali jubahnya. "Aku tidak melihat apa-apa," serunya sambil mundur beberapa langkah. "Aku tidak melihat apapun. Sama sekali tidak ada." Gelombang keterkejutan menghantam hatinya. Tidak mungkin mereka berdua benar-benar. "Chen Erniu," kata Ark Immortal Plumdark dengan tenang, sebelum pikiran kapten melayang terlalu jauh. "Ini, Bu," jawab kapten sambil memejamkan matanya sirat mungkin. "Bulan lalu saya menerima pesan dari koalisi 8 sekte. Rupanya, kerangka ular purba itu agak kotor." Sang kapten bergidik saat menyadari implikasi dari kata-katanya. Ia mencoba memikirkan kesalahan apa yang telah ia buat, dan tak butuh waktu lama baginya untuk menyadari sesuatu. Ia telah mengganggu momen yang indah, dan ia telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. "Ark Immortal," katanya cepat, "semalam aku mengalami beberapa masalah dalam kultivasi harianku. Akibatnya, aku tiba-tiba menjadi buta." Ark Immortal Plumdark mendengus dingin lalu melanjutkan, "Selain itu, aku punya teman baik bernama Li Sitao. Beberapa hari yang lalu dia menyebutkan melihat sosok yang sangat mencurigakan mengendap-endap di sekitar istana administrasi, memata-matainya sambil makan buah persik. Apakah mungkin itu kau?" "Jelas bukan aku," kata kapten dengan muram. "Aku tidak akan pernah memata-matai siapapun. Lagi pula, aku lebih suka apel." "Oh." Setelah beberapa kata perpisahan yang sekadar basa-basi, dia pergi, jantungnya berdebar kencang. Ketika kapten yakin wanita itu telah pergi, dia membuka matanya, melihat sekeliling untuk memastikan mereka sendirian, lalu berjalan santai ke paviliun pedang. Masih tampak terkejut, dia berkata, "Apa yang terjadi barusan?" Suking sudah mengenakan kembali seragamnya. Dengan ekspresi yang sama seperti biasanya, dia berkata, "Ada apa?" "Hah?" Terkejut, kapten menatap Suking dari atas ke bawah, lalu sedikit mendekat dan berkata pelan, "Apakah kau dan Ark Immortal Plumdark sudah waktunya untuk pergi, kakak sulung?" kata Suking sambil berjalan keluar dari paviliun pedang. Sang kapten melihat ke arah yang ditinggalkan Ark Immortal Plumdark, lalu kembali menatap Suking. Kemudian dia mengeluarkan buah persik dan menggigitnya. Sambil terkekeh, dia bergegas mengikuti Suking. Tidak ada salju, tetapi cukup berangin. Hari itu juga sangat cerah, tanpa awan di langit. Karena itu, cahaya matahari terbit sangat terang, menerangi mereka berdua dan menyebabkan bayangan mereka memanjang. Angin membawa serta tawa sinis. Namun, saat keduanya berjalan menjauh, tawa itu berubah menjadi percakapan yang tenang. "Adikku, kau bisa mengatakan yang sebenarnya kepada kakakmu. Tadi malam, apakah kau akhirnya menjadi dewasa? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa, adik kecil?" Merasa sedikit malu, "Ya, ayah, baiklah, baiklah, baiklah. Aku tidak akan menggodamu. Namun, adikku tersayang, begitu kita kembali, kau harus mengenalkanku pada tahu-tauku. Aku juga ingin tumbuh dewasa." Saat itu sore hari, waktu ketika matahari musim dingin paling menyilaukan saat menyinari pegunungan Inpein,
yang terletak tidak jauh dari ibu kota kabupaten. Nama pegunungan itu berasal dari lanskap monokromnya. Semuanya berwarna hitam atau putih. Tidak ada vegetasi di sini, dan satu-satunya kehidupan hewan berupa ular yang disebut ular berbisa in pain. Pegunungan monokrom dan bebatuan yang tersebar di sana benar-benar tampak seperti lukisan tinta. Di puncak gunung dalam, lukisan tinta itu duduk 6 orang. Mereka berpisah dengan sangat jelas. 1 orang duduk sendirian di depan. 1 orang duduk di tengah. 4 orang duduk di belakang. Orang yang duduk di depan adalah kapten. Dia tampak sangat puas dengan dirinya sendiri saat melihat ke arah Suking, lalu ke-4 orang lainnya di belakang. Ke-4 orang itu adalah Kong Xianglong, Tuan Gunung Sungai, Wang Chen, dan Roh Senja. Mereka tampaknya sebagian besar mengabaikan kapten, dan terutama fokus pada Suking. Semua memiliki ekspresi penasaran di wajah mereka. Inilah tempat yang telah disepakati Suking dan Kong Xianglong untuk bertemu. Kong Xianglong akan membantu pertunjukan yang perlu dilakukan Suking dan kapten. Baiklah, semuanya siap untuk memulai, kata kapten dengan tenang. Suking mengangguk. Sang kapten mengangkat dagunya dengan bangga sambil mengeluarkan 2 botol pil obat. Dia memberikan 1 kepada Suking. Setiap botol berisi 1 tablet Sadoweaven Demon Moon. Setelah kita mengonsumsinya, struktur tubuh kita akan berubah, bahkan daging dan darah kita pun akan bertransformasi. Begitu kita menjadi Night Sades, akan sangat sulit bagi siapapun untuk melihat penyamaran kita. Kata-kata kapten itu membuat alis Kong Xianglong terangkat karena terkejut. Di sebelahnya, Tuan Mountain River menarik napas tajam. Tablet bulan iblis Sadeheaven, itu pil rahasia dari Garmen Fog. Harganya sangat mahal dan sangat langka. Kudengar bahan utama setiap pil itu sebenarnya adalah seorang Garmen Fog. Wang Chen dan Duska Spirit juga menatap Chen Erniu dengan terkejut. Sang kapten tampak sangat santai saat berkata, "Tidak apa-apa. Sebenarnya aku punya rencana yang lebih baik, tapi kebetulan aku kenal seorang penjahit yang berhutang budi padaku." Setelah mengetahui apa yang kubutuhkan, penjahit itu bergegas melintasi beberapa prefektur untuk bertemu denganku di ibu kota kabupaten ini. Setelah 7 hari 7 malam memohon, sulit untuk menolak kemurahan hati, jadi pada akhirnya, aku setuju. Ekspresi aneh terlihat di wajah Suking saat ia mengambil botol pil obat. Melirik Kong Xianglong dan yang lainnya, ia dapat mengetahui bahwa tak seorang pun dari mereka mempercayai cerita kapten. Kapten itu menggelengkan kepala dan menghela napas, seolah-olah dia tidak ingin menjelaskan lebih detail. Kemudian dia mengeluarkan pil itu dari botol. Pil itu memancarkan warna merah yang menyilaukan dan mengeluarkan aroma yang harum. Bahkan hanya dengan mencium aroma pil itu, Suking merasa seolah-olah daging dan darahnya menggeliat. Pil ini jelas luar biasa. Di hadapan semua orang, kapten menelan pil itu. Sesaat kemudian, tubuhnya gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pada saat yang sama, sehelai pakaian terbentang untuk menutupinya. Pakaian itu berwarna abu-abu sepenuhnya, dan menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian pakaian itu menyusut rapat di atasnya, dan kapten mulai berubah. Anggota tubuhnya menjadi lebih kurus, tubuhnya menjadi lebih pendek, kepalanya membesar, kelopak matanya menghilang, dan matanya membesar. Rambutnya juga berubah, menjadi kumpulan duri hampir seperti landak. Sesaat kemudian, seekor Netsade berdiri di depan yang lainnya. Pemandangan menakjubkan itu membuat Kong Xianglong dan yang lainnya memandanginya dengan mata berbinar. Meskipun mereka semua pernah mendengar tentang pil Garmen Fog khusus itu, sungguh menakjubkan melihatnya beraksi. Setelah Suking yakin transformasi kapten telah selesai, dia meminum pil obatnya sendiri. Setelah itu, dia merasakan daging dan darahnya berubah dengan cepat, seolah-olah sebagian darinya telah diekstraksi dari dalam dirinya dan dikenakan di luar seperti pakaian yang menyerupai tanaman Netsade. Di mata Kong Xianglong dan yang lainnya, Suking berubah menjadi Netsade. Ia memiliki kulit abu-abu, tubuh ramping, kepala besar, dan rambut runcing. Pakaiannya juga berubah. Alih-alih seragam pendekar pedangnya, ia mengenakan baju zirah merah gelap yang menutupi tubuhnya dari kepala hingga kaki. Setelah melihat Suking dan Chen Erniu berubah menjadi Netsade, Kong Xianglong harus menekan keinginannya untuk bergabung dengan mereka. Darah Netsade berwarna hitam, ia mengingatkan mereka. Dan meskipun aura kalian tampak sempurna,
jangan lupa bahwa Night Sade berbicara dan bertindak berbeda dari manusia. Selain itu, mereka memiliki teknik sihir yang unik. Tentu saja aku sudah mempertimbangkan itu dalam persiapanku, kata kapten sambil tersenyum angkuh. Setelah itu, dia melemparkan batu hitam ke Suking. Itu adalah batu darah hitam, katanya. Seraplah itu, dan warna darahmu akan berubah untuk sementara waktu. Sang kapten melemparkan batu darah hitam ke mulutnya, lalu menggigit lengannya sendiri. Darah yang mengalir keluar berwarna hitam. Dipadukan dengan auranya, hal itu membuatnya tampak persis seperti Night Sade. Dalam hal teknik sihir, mata hitam kapten berkilat saat udara di depannya bergelombang dan berubah bentuk. Sebuah tombak panjang terbentuk. Ia meraihnya dan memutarnya dengan gerakan dramatis. Seketika, getaran menjalarinya, menyebabkan ular berbisa tinta yang tak terhitung jumlahnya merayap keluar. Saat mereka berkumpul, mereka menatap ke arah kapten dan menundukkan kepala, seolah menunggu perintah. Sir Mountain River langsung berdiri. Wang Chen dan Dusky Spirit tersentak kaget, dan mata Kong Xianglong berbinar terang. Sejujurnya, semua ini persis seperti yang mereka ketahui tentang Night Sade. Mereka bisa memperbudak spesies yang tak terhitung jumlahnya, dan dikenal mampu menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Bahkan, jika mereka tidak menyaksikan sendiri transformasi barusan, mereka akan mengira Chen Erniu benar-benar seorang Night Sade. Suking juga terkejut. Ketika kapten melihat reaksi mereka, dia tersenyum penuh teka-teki. Kemudian dia melambaikan tangannya untuk mengusir ular-ular itu dan melemparkan tombak itu. Adikku, kali ini, kakak tertuamu akan memberimu tugas yang sangat besar. Mulai sekarang, jangan sembarangan ikut misi dengan siapapun yang mengajakmu. Misi seperti itu tidak memberikan banyak poin militer. Saat menerima misi, kamu benar-benar perlu memperhatikan siapa yang bertanggung jawab. Kong Xianglong mendengus dingin. Sambil menyeringai kecut, Suking menyerap batu darah hitam, menyebabkan darahnya berubah. Dia penasaran bagaimana kapten berhasil menggunakan teknik sihir Night Sade. Tapi kemudian dia memikirkan beberapa rahasia besar kapten, dan dia menyadari bahwa itu tidak begitu mengejutkan. Kurasa aku sudah siap, kata Suking, sambil memikirkan penelitian yang telah dia lakukan tentang mata Night Sade. Setelah melirik Kong Xianglong dan yang lainnya untuk terakhir kalinya, kapten menatap Suking dan menjilat bibirnya. Baiklah, adik junior. Sama seperti biasanya, Suking tahu persis apa maksudnya. Meskipun matanya yang hitam berbinar sedikit ragu, akhirnya dia mengangguk. Sementara itu, Kong Xianglong dan yang lainnya bingung, karena mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Suking dan kapten dengan sama seperti biasanya. Saat mereka masih bingung, kapten melangkah maju dan mengeluarkan tombak es yang langsung ditusukkan ke dada Suking. Tombak itu meledak, menciptakan bilah-bilah es yang tak terhitung jumlahnya yang menebas Suking. Seketika itu, darah hitam menyembur keluar dari Suking. Dan kapten belum selesai. Mengepalkan tangan kanannya, dia meninju bahu Suking, menyebabkan suara retakan tulang terdengar. Saat Suking terengah-engah, kapten menerjang ke depan untuk menggigitnya. Dengan mata membelalak, Suking mundur. Hei, sekarang giliran saya. Kapten tertawa canggung dan berkata, maaf, saya hanya terbawa kebiasaan lama. Silakan, sekarang giliranmu. Mengabaikan rasa sakit, dan dengan mata yang bersinar penuh kebencian, Suking mendekati kapten dan mengeluarkan belati hitam. Dia segera menusukkannya ke perut kapten. Kapten itu menjerit kesakitan. Meskipun darah berhamburan, Suking tidak berhenti sejenak. Dia menarik belati itu, memilih tempat lain, dan menusukkannya. Setelah menusuk kapten sekitar 7 atau 8 kali, dia mendongak dan menebas leher kapten dengan belati itu. Luka itu sangat dalam sehingga kepala kapten hampir terlepas. Dengan mata membelalak, sang kapten mundur sedikit. Para pendekar pedang mengejar kita cukup lama sehingga kita pasti memiliki beberapa luka akibat pedang. Kapten mengeluarkan pedang komandonya dan menusuk Suking 7 atau 8 kali. Sambil menggertakkan giginya menahan rasa sakit dan mengabaikan darah yang mengalir di tubuhnya, Suking menggeram, mengingat berapa lama mereka mengejar kita, dan kenyataan bahwa kita tidak bisa beristirahat, luka-luka ini pasti membusuk. Dia dengan cepat menaburkan racun, yang memicu jeritan ke stongku dari kapten saat luka-lukanya mulai membusuk. Hidup dalam pelarian di tempat tanpa banyak energi spiritual akan membuat kita sangat lemah.
Sang kapten melancarkan beberapa pukulan lagi. Tanaman Netsade tidak menyukai sinar matahari. Itu berarti luka-lukanya akan semakin membusuk. Su King melancarkan beberapa serangan lagi. Dan begitulah, keduanya saling berbalas serangan, saling balas dendam. Di samping mereka, Kong Xianglong, Sir Mountain River, Wang Chen, dan Dusky Spirit menyaksikan dengan mulut ternganga dan mata terbelalak. Akhirnya, mereka menarik napas tajam dan saling bertukar pandangan. Mereka menanggapinya seserius itu, tanya Dusky Spirit. Su King menyebutkan bahwa dia dan kakak sulungnya pernah mengalami beberapa situasi hidup dan mati, kata Sir Mountain River dengan nada rendah. Sekarang semua orang sudah sepenuhnya yakin akan hal itu. Beberapa saat kemudian, Kapten meraih pergelangan tangan Su King sebelum dia sempat menusuknya lagi dengan belatinya. Ah King kecil, katanya lemah, kita mungkin sudah cukup jauh. Jika kita melangkah lebih jauh lagi, kita akan tamat. Terengah-engah, Su King tetap memegang pergelangan tangan kapten, mencegah pedang esnya bergerak lebih jauh. Ya, kurasa cukup bagus. Mereka menurunkan tangan mereka. Kapten mendongak ke langit untuk memeriksa waktu. Hari sudah senja, dan warna merah menyebar seperti darah. Sementara itu, terlihat gumpalan debu di kejauhan. Tanah bergetar samar-samar, dan mereka bisa mendengar suara binatang buas. Itulah iring-iringan kendaraan kita. Adikku, saatnya kita tampil. Meskipun kita sudah merencanakan semuanya, bersiaplah untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan itu, kapten berdiri, memegang perutnya, dan mulai berlari. Dengan ekspresi serius, Su King menatap Kong Xianglong dan yang lainnya. Setelah berjabat tangan, dia mulai berlari secepat mungkin. Kong Xianglong, Sir Mountain River, Wang Chen, dan Dusky Spirit kini sangat bersemangat. Setelah menyaksikan langsung metode Su King dan kapten, mereka terharu dan merasa sangat kagum. Terutama mengingat bagaimana keduanya tidak ragu-ragu saling melukai. Hal itu benar-benar menunjukkan betapa seriusnya Su King dan Chen Erniu menanggapi hal ini, dan itu membuat mereka ingin menanggapinya dengan lebih serius juga. Ekspresi mereka berubah garang, dan aura jahat berkobar, mereka mulai mengejar Su King dan kapten. Umat manusia menguasai tanah ini. Menurutmu, kemana kau bisa melarikan diri? Luka-lukamu terlalu serius. Kamu tidak akan bertahan lebih lama lagi. Hati-hati semuanya. Kaum Netsade sangat ahli dalam seni perbudakan. Pasti ada alasan mengapa mereka melarikan diri ke arah ini. Keempatnya bekerja keras untuk membuat situasi serealistis mungkin. Pada suatu titik, Dusky Spirit mengeluarkan selembar giok dan meremasnya, menyebabkan cahaya melesat ke langit dan meledak membentuk bentuk pedang. Itu jelas merupakan sinyal dari seorang pendekar pedang. Sementara itu, sekitar 50 km jauhnya, sebuah kafilah melaju dengan cepat. Kafilah itu terdiri dari beberapa ratus gerobak, yang masing-masing panjangnya setidaknya 300 meter. Gerobak-gerobak itu ditutupi dengan terpal hitam pekat dan ditarik oleh hewan-hewan pengangkut beban yang sangat besar dengan kulit merah yang disebut hewan berkaki empat. Di atas setiap makhluk berkaki empat terdapat seorang kultivator Holitide. Tidak ada yang berada di tingkat Naschen Sol, sebagian besar berada di Foundation Establishment, dan hanya sekitar selusin di Gold Core. Para kultivator Gold Core tampaknya memiliki 2 atau 3 istana surgawi. Hanya ada 3 yang memiliki 4 istana, dengan yang terkuat adalah seorang pemuda berjubah brokat mewah. Tanda hitam di dahinya sangat jelas, menunjukkan bahwa ia memiliki garis keturunan yang luar biasa. Ia memiliki kemampuan bertempur 6 istana. Karavan ini berasal dari Kadipaten Heaven Zenith, yang merupakan salah satu dari 36 negara kota yang mengelilingi Ten Entrails of the True Immortal di Eastern Wastland County of the Holitide Region. Mereka berada di Kabupaten Penyegelan Laut karena telah diberi izin perjalanan oleh klan Yao, dan mereka sedang menangani pengiriman batu induk awan. Sifat khusus batu-batu itu membuatnya tidak mungkin dimasukkan ke dalam kantong penyimpanan, sehingga perlu diangkut dengan gerobak. Izin perjalanan dari klan Yao memastikan bahwa mereka akan memiliki perjalanan yang aman melalui Kabupaten Penyegelan Laut. Meskipun demikian, karena gesekan antara Holitides dan manusia, mereka tidak dapat mengirim kultivator yang sangat kuat karena khawatir akan menarik terlalu banyak perhatian. Sebaliknya, kelompok yang kurang kuat akan menjadi ancaman yang lebih kecil. Lagi pula, tugas mereka adalah mengangkut barang, bukan bertempur dan membunuh.
Setelah mendapatkan kiriman batu ibu awan, mereka akan bergegas ke perbatasan tanpa berhenti di sepanjang jalan. Saat kafilah mendekati pegunungan Inpein dan sinyal dari pendekar pedang menerangi langit, hal itu menimbulkan kehebohan. Pemuda tampan dengan tingkat kultivasi luar biasa itu menatap dingin ke langit. Para pendekar pedang, Su King dan sang kapten saat ini sedang melarikan diri dengan panik melalui pegunungan tinta. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Armor merah gelap mereka hancur berantakan, dan mereka memiliki luka mengerikan di sekujur tubuh mereka. Banyak dari luka-luka itu sudah membusuk dan memancarkan aura yang sangat lemah. Beberapa luka mereka tampaknya berpotensi fatal. Salah satu lengan Su King tidak berfungsi, dan perutnya memiliki luka robek yang menganga. Bagian di atas jantungnya adalah gumpalan daging yang hancur, seolah-olah sesuatu telah meledak di sana. Dia tampak hampir kehilangan nyawa. Kapten berada dalam kondisi yang serupa. Luka terburuknya selain lubang bergerigi di dekat ginjalnya adalah sayatan di lehernya yang tampak hampir memutus kepalanya. Jelas sekali, para Netsade ini memiliki daya hidup yang kuat, meskipun terluka, mereka berlari dengan kecepatan tinggi. Saat darah hitam berceceran di sana-sini, mata mereka bersinar dengan tekad yang dingin. Seolah-olah kematian tidak berarti apa-apa bagi mereka. Mereka dikejar oleh Sir Mountain River, Wang Chen, dan Dusky Spirit. Kong Xianglong telah berputar ke arah yang berbeda, sehingga tampak seolah-olah dia datang sebagai respons terhadap sinyal tersebut. Saat Sir Mountain River dan yang lainnya mengejar, mereka memancarkan aura jahat dan niat membunuh. Sesekali mereka melakukan gerakan mantra, menyebabkan fluktuasi teknik magis bergulir keluar. Dentuman terdengar terus-menerus. Namun, Su King dan Kapten memiliki keistimewaan tersendiri. Mata Kapten tiba-tiba berkilat dengan cahaya dingin, dan sejumlah tombak muncul di belakangnya, yang melesat mundur. Itu bukanlah teknik sihir manusia, melainkan seni Netsade yang mengejutkan. Su King melawan balik dengan lebih tajam. Ia menoleh ke belakang, dan mata hitamnya bersinar terang. Tiba-tiba, area luas di belakangnya berubah menjadi hitam, seolah-olah telah tertutup oleh sinar matahari. Kemudian kegelapan itu berubah menjadi bentuk tangan raksasa yang melesat ke arah Tuan Gunung Sungai dan yang lainnya. Warnanya begitu gelap sehingga tampak mampu menelan sinar matahari. Dalam sekejap mata, ukurannya menjadi beberapa ratus meter, dan sungguh menakjubkan untuk dilihat. Sir Mountain River dan yang lainnya hampir yakin bahwa mereka sedang berurusan dengan Netsade sungguhan. Kapten itu juga sama terkejutnya. Sejujurnya, apa yang dilakukan Su King hampir persis seperti teknik Netsade yang sebenarnya. Suara gemuruh bergema saat Sir Mountain River dan yang lainnya berpencar, lalu mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mengusir kegelapan. Namun, sebelum mereka dapat memulihkan kesadaran, Su King melancarkan serangan. Sambil berputar, dia melirik Sir Mountain River dan yang lainnya, lalu mata hitamnya berkilauan lebih menyilaukan lagi. Tangan hitam raksasa itu kemudian melesat ke arah ketiga pendekar pedang. Saat jari-jarinya menutup, fluktuasi psikis yang kuat mengalir keluar. Akibatnya, gerakan sederhana Su King mengandung kekuatan yang sangat besar. Terlebih lagi, ini tidak seperti tangan hitam sebelumnya. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk mengendalikan musuh. Tiba-tiba, Tuan Mountain River gemetar, dan tatapan penuh pergumulan muncul di matanya. Namun, pergumulan itu dengan cepat menghilang, dan kemudian Tuan Mountain River menoleh menatap Wang Chen dengan tatapan muram. Saat energi darahnya meledak, dia tampak kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri ketika dia menerjang ke arah Wang Chen dan menyerangnya. Kejadian itu berlangsung begitu cepat sehingga Wang Chen hanya bisa bereaksi dengan ekspresi terkejut. Dusky Spirit pun ikut terguncang. Tanpa waktu untuk melakukan hal lain, mereka bergegas mencegat Sir Mountain River. Dusky Spirit dalam wujud iblisnya memuntahkan seteguk darah, yang berubah menjadi pedang darah yang dia tebaskan di depan Sir Mountain River. Itu adalah gerakan yang dirancang khusus untuk menghadapi teknik pengendalian psikis. Dusky Spirit saat ini sedang mengingat kembali apa yang telah dijelaskan Kong Xianglong tentang kemampuan bawaan Netsade. Saat pedang darah itu menebas, suara gemuruh terdengar seolah-olah banyak tali tak terlihat telah putus. Sir Mountain River menggigil saat ia kembali sadar. Ekspresinya lesu, meskipun matanya berbinar-binar karena terkejut. Sementara itu, kepala Su King berputar saat dia batuk mengeluarkan seteguk darah,
lalu melarikan diri dengan wajah sangat kelelahan. Saat mendekati kafilah Holytide, dia tanpa ragu mengulurkan tangannya dengan dingin dan membuat gerakan ingin meraih. Salah satu makhluk berkaki 4 itu gemetar saat ditarik ke udara. Kemudian, ia tampak hancur berkeping-keping. Ia roboh menjadi kabut darah, lalu kekuatan hidupnya diekstraksi dan terbang ke arah Suking. Saat ia menyerapnya, kekuatan hidup memasuki dirinya dan kelelahan di wajahnya menghilang. Tepat ketika ia hendak melanjutkan pelariannya, Sir Mountain River dan yang lainnya tiba. Sambil mendengus dingin, Suking melambaikan tangannya, menyebabkan beberapa lusin kultivator Holytide yang terkejut terangkat ke udara bersama dengan sekitar 7 makhluk berkaki 4. Kemudian Suking melemparkan mereka semua ke arah Tuan Gunung River. Mata mereka bersinar penuh permusuhan, seolah-olah mereka tidak tahan hidup selama Tuan Gunung River dan yang lainnya masih hidup. Setelah berhasil melakukan itu, Suking segera melaju. Sang kapten agak terkejut, penampilan Suking telah membuatnya tak terduga, dan tidak sesuai dengan rencananya. Namun, ia segera pulih dari keterkejutannya. Menenangkan keterkejutannya, ia mengejar Suking. Mereka berdua melarikan diri ke kejauhan. Sementara itu, Sir Mountain River yang murka, Wang Chen, dan Dusky Spirit dengan ganas melancarkan serangan ke arah Holytides yang telah dilemparkan ke arah mereka. Holytides berjatuhan seperti gulma kering. Anehnya, tak satu pun dari mereka berteriak, dan mata mereka berkilauan penuh kebencian sebelum mereka mati. Di bawah sana, kafilah telah dilanda kekacauan oleh Suking. Para kultivator Holytide tercengang, dan bahkan para kultivator Gold Core pun tampak sangat cemas. Pemuda dengan kemampuan bertempur setara 6 istana itu tiba-tiba melayang ke udara. Hadirin sekalian dari Istana Pendekar Pedang, kami adalah kafilah Holytide dari Kadipaten Heaven Zenith. Kami memiliki izin perjalanan dari Markis Yao di Kabupaten Penyegelan Laut. Pemuda itu mengeluarkan selembar kertas giok dan mematahkannya menjadi 2, menyebabkan simbol magis muncul. Itu adalah simbol klan Yao, dan itu melambangkan perlindungan dari mereka. Setelah melakukan itu, pemuda itu menatap tajam ke arah Sir Mountain River, Wang Chen, dan Dusky Spirit. Ketiga pendekar pedang itu memandang simbol tersebut dengan ekspresi jijik. Kemudian mereka mendengus dingin dan, mengabaikan kafilah, melanjutkan pengejaran mereka terhadap Suking dan Kapten. Setelah melewati kafilah, ketiganya saling bertukar pandang. Ketiganya dapat melihat betapa bingung dan terkejutnya yang lain. Penampilan Chen Erniu sesuai dengan harapan mereka, tetapi Suking telah mengejutkan mereka. Dua serangannya benar-benar tampak seperti ulah seorang Netsade, dan sangat menakutkan sehingga dia tampak seperti seseorang yang luar biasa bahkan di antara para Netsade. Sekali lagi, jika mereka tidak melihat Suking berubah wujud, dan tidak mengetahui tentang pilar cahayanya yang mencapai 30.000 meter, mereka mungkin akan mengira bahwa dia sebenarnya adalah seorang Netsade. Yang paling mengejutkan adalah meskipun tampaknya Sir Mountain River hanya dikendalikan dalam hal tubuh fisiknya, kenyataannya baik Dusky Spirit maupun Wang Chen dapat melihat bahwa bukan hanya tubuhnya yang telah dikuasai. Pikirannya pun ikut dikuasai. Hal yang sama terjadi dengan Holytides. Mereka tidak yakin bagaimana cara kerjanya secara tepat, tetapi berdasarkan pemahaman mereka yang terbatas tentang Netsades, hal itu membuat mereka merasa sangat takut. Ini hanya sandiwara, tapi mengapa rasanya begitu nyata, gumam Sir Mountain River sambil tersenyum getir. Dusky Spirit dan Wang Chen tersenyum serupa saat mereka menghilang setelah Suking dan Kapten. Beberapa saat kemudian, Kong Xianglong muncul, ekspresinya muram saat ia mulai mencari petunjuk. Waktu berlalu dan tak lama kemudian sudah larut malam. Di suatu tempat di dalam gua di pegunungan Inpein, Suking duduk bersila bermeditasi, sesekali batuk mengeluarkan darah hitam akibat luka-lukanya. Sang kapten duduk di sebelahnya, tanpa berbicara, ekspresinya muram. Beberapa waktu berlalu, lalu mata hitam Suking berbinar. Menatap bulan, dia berkata, tidak ada roh di bulan di wilayah pasang surut suci ini. Sang kapten terdiam sejenak, ia hanya menatap bulan dan menghela napas. Yang mulia, aku juga rindu rumah, katanya lembut. Suking menatap kapten. Penggunaan istilah yang mulia bukanlah bagian dari rencana awal mereka, tetapi dia tidak menunjukkan keterkejutan apapun saat mendengarnya. Apakah kau masih punya kontak di Garmenfolk? Kita perlu mendapatkan pil Demon Moon dari surga bayangan secepat mungkin agar kita bisa berubah menjadi wujud manusia.
Kaum pengrajin pakaian, hei, apa itu? Ekspresinya berubah-ubah, Kapten menatap dingin ke arah mulut gua. Tiba-tiba, suara yang terdengar cemas sampai ke telinga mereka. Saya bukan siapa-siapa dari Kadipaten Puncak Surga Spesies Rendahan. Dengan ini saya memohon audiensi dengan dua anggota terhormat dari spesies superior. Mata sang kapten berbinar dingin, dan dia hendak melancarkan serangan ketika Su King melambaikan tangan kanannya. Masuklah, katanya dengan tenang. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, sesosok tubuh dengan hati-hati memasuki gua. Itu tak lain adalah pemuda Holitite dari kafilah yang memiliki kemampuan bertempur setara dengan 6 istana. Mata sang kapten menyipit, dan dia dengan cepat mendekat ke Su King, menempatkan dirinya di antara Su King dan pemuda itu. Ketika pemuda Holitite itu melihat Su King dan sang kapten, ia menarik napas dalam-dalam lalu berlutut untuk bersujud. Salam, wahai anggota spesies yang lebih unggul. Bagaimana kalian menemukan kami? Tanya kapten, matanya yang hitam berkilauan dengan cahaya dingin. Tuan, katanya pelan, hamba Anda yang rendah hati ini kebetulan memiliki hewan peliharaan roh langka yang dapat melacak aura darah seseorang. Setelah melihat kalian berdua, lalu menemukan bercak darah kalian di tanah, saya dapat menemukan kalian. Su King tidak berkata apa-apa. Dia hanya menatap pemuda itu dengan tenang. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya kapten dengan kasar. Tuan-tuan, kelompok pendekar pedang itu masih berkeliaran mencari Anda. Apapun rencana Anda, tidak akan mudah untuk melaksanakannya. Jadi bagaimana kalau kalian berdua membiarkan kami mengawal Anda kembali ke wilayah Holitite? Dan jika Anda memiliki kebutuhan lain, Kadipaten Heaven Zenith tidak akan menahan diri untuk memenuhinya. Jika Anda puas dengan pelayanan saya hanya berharap Anda dapat menganugerahkan berkah Night Sade kepada saya. Mata Holitite muda bersinar penuh fanatisme saat ia menatap Su King dan kapten. Malam itu berlalu tanpa insiden. Keesokan paginya saat fajar, derap kaki hewan berkaki 4 berkulit merah itu menimbulkan gemuruh dahsyat saat mereka melaju menjauh dari pegunungan In Pain. Gerobak yang mereka tarik semuanya syarat dengan batu Klutmader. Tak satu pun yang hilang. Namun, hanya kutukan dan cambuk para kultivator Holitite yang membuat hewan berkaki 4 itu bergerak. Saat kafilah bergerak, debu beterbangan dan tertiup angin ke sana kemari. Dari kejauhan, debu itu hampir tampak seperti badai, sehingga sulit untuk melihat kafilah dengan jelas. Bahkan sekitar tengah hari, ketika matahari paling terik, sinar matahari tidak dapat menembus debu tersebut. Namun, tak lama kemudian, terdengar suara cambuk berderak, dan lolongan binatang-binatang itu semakin keras saat mereka melambat hingga berhenti. Perlahan, badai debu mereda. Secara bertahap, ratusan makhluk berkaki 4 itu terungkap, begitu pula para kultivator Holitite yang waspada di atas mereka. Apa maksud semua ini, para pendekar pedang manusia? Suara marah itu datang dari atas hewan berkaki 4 ke-9 dalam rombongan kafilah. Dialah pemuda dengan kemampuan bertempur setara 6 istana dan garis keturunan yang luar biasa. Saat dia melihat ke depan kafilah, udara di sana bergelombang dan berubah bentuk, dan 4 sosok pun terlihat. Di posisi terdepan adalah Kong Xianglong, ekspresinya muram dan matanya bersinar penuh keganasan saat ia mengamati berbagai hewan berkaki 4. Sir Mountain River, Wang Chen, dan Dusky Spirit berpencar dan mulai memeriksa hewan-hewan berkaki 4 tersebut. Kami punya izin perjalanan dari Marquis Xiao, kata Holitite muda, ekspresinya berubah-ubah. Diam, seru Kong Xianglong. Tangannya melayang, menamparkan sisi wajah Holitite muda itu. Darah menyembur dari mulut pemuda itu saat ia terlempar beberapa ratus meter ke samping, hingga menabrak sebuah batu besar. Periksa semuanya, kata Kong Xianglong dengan tenang, tanpa melirik sedikit pun ke arah Holitite muda. Sir Mountain River dan yang lainnya segera bergerak menyusuri kafilah, memeriksa semua hewan berkaki 4, serta para petani secara individu. Pada akhirnya, mereka tidak menemukan apapun. Kong Xianglong mendengus dingin dan terbang untuk mencari daerah lain. Tuan Gunung Sungai dan yang lainnya mengikutinya. Setelah mereka pergi, Holitite muda bangkit dan kembali ke hewan berkaki 4 ke-9. Sambil menyeka darah dari mulutnya, dia berkata, teruslah bergerak. Tak lama kemudian, gemuruh dan debu kembali terdengar saat kafilah melanjutkan perjalanannya. Sekitar 2 jam kemudian,
Pemuda itu berdiri di atas hewan berkaki 4 tersebut dan melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya. Seketika itu juga, ia mulai menyusut hingga menjadi sangat kecil dan menghilang. Sementara itu, makhluk berkaki 4 berbulu merah itu tumbuh semakin besar di depan matanya, hingga menjadi seperti daratan merah raksasa di sekelilingnya. Kerutan di kulit makhluk itu bagaikan jurang, dan rambutnya yang tak terhitung jumlahnya dan semi-transparan menyerupai pohon atau pilar raksasa, hanya saja lentur. Salah satu helai rambut yang sangat panjang itu ditekuk untuk memberikan naungan dari matahari. Dan di bawah naungan itu duduk Suking dan Kapten, melakukan latihan pernapasan. Dengan tergesa-gesa, pemuda itu berlutut di depan Suking dan Kapten. Dengan mata yang menyala-nyala penuh fanatisme, dia berkata, "Salam, wahai anggota spesies unggul. Kalian dapat tenang, Yang Mulia. Para pendekar pedang telah pergi."